Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviandi, dosen program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sesonggul. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi serta sertifikasi dosen Smart tahun 2021 bidang penelitian dan publikasi. Latar belakang pendidikan saya S1 adalah Sistem Informasi, S2 Computer Science, dan di mana saya juga telah memiliki beberapa ID, yaitu ID Sinta, ID Google Scholar, ResearchGate, Akademia Edu, dan ORCID. Bidang ilmu yang saya dalami adalah data mining dan software engineering. Penelitian dan publikasi yang saya lakukan sesuai dengan bidang ilmu tersebut, di mana dapat dilihat dari publikasi-publikasi yang saya lakukan dimulai dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Berikut pernyataan diri saya untuk riwayat publikasi yang saya lakukan. Pada tahun 2018, judul penelitian saya implementasi algoritma decision tree C4.5 untuk prediksi penyakit diabetes, dan alhamdulillah jurnal saya ini sudah dipublikasi di jurnal Inohim dengan akreditasi Sinta 4. Ya, alasan kenapa saya melakukan penelitian atau mengambil topik implementasi algoritma decision tree C45 ini karena saya melihat sering terjadinya atau sering tidak terkontrolnya peningkatan gula darah terindikasi dan tidak terprediksi dengan cepat, sehingga mengakibatkan terjadinya komplikasi. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebutlah, maka diperlukan suatu model prediksi secara diagnostik dengan melihat beberapa faktor, contohnya seperti jumlah wanita yang melahirkan, kadar gula darah, tekanan darah, insulin, body mass index, dan dilihat juga dari sisi usianya. Nah, model prediksi yang saya lakukan dengan menggunakan teknik data mining dan menggunakan algoritma C4.5. Nah, model yang dihasilkan akan dievaluasi untuk mengetahui tingkat akurasi model. Dari model prediksi tersebut berharap nantinya diterapkan saat merancang sistem pakar untuk mendeteksi secara dini seseorang tersebut terindikasi penyakit diabetes atau tidak. Nah, pada tahun 2020, penelitian yang saya lakukan adalah Optimization Fuzzy Inference System Based Particle Swarm Optimization for Onset Prediction of the Rainy Season, di mana penelitian ini saya sebagai ketua peneliti dan alhamdulillah juga terbit pada jurnal kinetik, ya, jurnal kinetik UMM ACID, di mana jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 2. Nah, alasan kenapa saya mengambil judul ini, karena saya melihat karakteristik musim hujan yang perlu diketahui karena bermanfaat nantinya untuk diketahui apakah musim hujan itu akan terjadi lebih cepat atau terjadi mundur, karena berdampak terhadap beberapa sektor, baik itu sektor pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, pada penelitian ini dalam membuat model, saya menggunakan dua metode, diantaranya Fuzzy Inference System dan Particle Swarm Optimasi. Fungsi dari PSO di sini mengoptimasi model membership function dari si Fuzzy Inference Systemnya. Model FIS yang dihasilkan dan dioptimalkan dengan PSO. Sehingga gambaran model yang dihasilkan dapat dilihat apakah model dengan FIS itu lebih baik dibandingkan dengan model setelah dioptimasi. Pada tahun 2020, masih di tahun yang sama, saya juga melakukan publikasi Evaluation of Optimal Regional Health Information System with Hotfit on Technology Aspect Approach in Johar Baru Health Center Jakarta, di mana saya sebagai corresponding author dan penulis pertamanya adalah mahasiswa Universitas Esa Unggul. Nah, pada tahun 2021 saya membimbing mahasiswa teknik informatika dan mengangkat tema tentang optimizing brand awareness by using Facebook Ads at Bina Potensi Anak Indonesia, di mana di sini lebih kepada digital marketing, dan saya
melakukan publikasi, mengarahkan mahasiswa untuk melakukan publikasi di jurnal JITOS atau Jurnal Teknologi dan Open Source, di mana jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 4. Ya, pada tahun 2021 saya melakukan penelitian di mana saya mau melakukan evaluasi terhadap sistem informasi di RSAB harapan kita, tetapi menggunakan metode WebQual 4.0, di mana judul penelitian saya adalah Applied WebQual 4.0 to Evaluate Smart System in RSAB harapan kita for Health Good Service. Nah, publikasi atau jurnal saya atau penelitian saya ini dipublikasi di JICI. Nah, alasan kenapa saya mengangkat judul ini karena saya melihat penelitian Applied Web Competitive evaluasi smart system ini bertujuan untuk mengevaluasi. Saya ingin melakukan evaluasi terhadap sistem informasi yang ada di salah satu rumah sakit di Jakarta, yaitu RSAB harapan kita. Saya menilai sistem informasi rumah sakit tersebut dari 3 faktor, yaitu dilihat dari sisi usability-nya, kualitas informasinya, dan kualitas pelayanan. Hasil evaluasi sistem informasi rumah sakit tersebut adalah cukup baik, di mana nilai dari evaluasi dari beberapa sektor, baik itu dari kualitas informasi, kualitas layanan, tidak mencukupi, tidak melebihi dari 50%. Untuk penelitian lebih lanjutnya dari hasil evaluasi tersebut, maka saya berniat untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, kategori publikasi pada saat ini baru sampai ke jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta 2 dan Sinta 4 ya. Paling tinggi itu Sinta 2. Di sini saya coba menjelaskan roadmap penelitian berangkat dari penelitian saya untuk melakukan evaluasi terhadap sistem informasi rumah sakit yang ada di RSAB harapan kita. Di mana saya telah melakukan evaluasi tersebut berada pada tahun ke-1 dan ada 2 tahun 2020 dan tahun 2021 saya melakukan evaluasi sistem informasi, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan untuk melakukan pengembangan terhadap sistem informasi tersebut. Di sini ada roadmap penelitian. Pada tahun pertama saya mengidentifikasi sistem informasi rumah sakit yang sedang berjalan. Yang kedua, pada tahun kedua itu saya melakukan analisis kebutuhan sistem berdasarkan dari identifikasi awal yang telah saya lakukan pada tahun 2020 dan tahun 2021, di mana sistem yang saya evaluasi adalah sistem informasi di rumah sakit harapan kita dan juga sistem informasi di Puskesmas Johor Bahru. Nah, yang tahap ketiga saya melakukan perancangan sistem. Tahap keempat saya melakukan pengukuran terhadap kesiapan implementasi teknologi dengan menggunakan teknologi readiness level. Pada tahun kelima, saya melakukan strategi implementasi. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah sebenarnya melakukan pengembangan sistem informasi rumah sakit. Permasalahan sistem informasi rumah sakit berdasarkan identifikasi awal yang saya lakukan, terlihat bahwasanya kualitas sistem informasi yang diberikan, walaupun rumah sakit tersebut sudah melakukan atau telah menggunakan sistem informasi, namun kualitas dari sistem tersebut, kualitas dari pelayanan yang diberikan berdasarkan sistem yang digunakan, itu belum cukup baik. Karena nilai dari evaluasi yang saya gunakan tidak lebih dari 50%. Bisa dikatakan masih kategori cukup ya, atau bahkan lebih bisa dikatakan kurang baik. Dari permasalahan tersebutlah saya tertarik untuk mengembangkan sistem informasi rumah sakit di Indonesia yang mungkinnya nantinya akan saya kembangkan dengan pendekatan berbasis web dan berbasis mobile, di mana si usernya atau si pasien nantinya bisa menggunakan atau melakukan pendaftaran dimanapun dan kapanpun ya. Nah, pada tahun 2020 tadi saya sudah jelaskan bahasanya pada tahun 2020 dan tahun 2021 saya telah melakukan tahap identifikasi sistem rumah sakit yang dibutuhkan dengan 2 judul evaluasi sistem yang sudah diterbitkan pada jurnal JICI.
hasil dari 2 publikasi tersebut dinyatakan bahwasanya tidak lebih dari 50%. Maka hal tersebut membuat saya bertekad untuk melakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan sistem informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.